kenapa sih berkolaborasi gitu kan, kolaborasi sama Bank DKI, karena dia tuh gestarnya apa aja? Siapa aja? Kita ada 6 gestar ya. Hai, welcome to Jackpot. Pada episode kali ini, Jackpot akan menghadirkan teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mari kita sambut. Hai guys. Halo. Kalau boleh tahu namanya siapa nih teman-teman dari FTUI? Kalau aku namanya Nadifa. Oh, Nadifa. Ya, gue juga ini Nadifa. Enggak deh, gue Sabil. Oke. Ini Nadifa dan Sabil. Nah, pasti penonton Jackpot ini penasaran kenapa sih harus ada bintang tamu dari teman-teman FTUI, yang mana kebetulan Bank DKI ini akan berkolaborasi dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, yang akan kita bahas yang yang mau saya banyak tanya nih ya untuk kolaborasi kita. Nah, event apa nih yang akan disajikan oleh teman-teman dari FTUI? Jadi izinkan gue dan Nadifa untuk mempersembahkan event yang namanya Dongkrak Seni UI, ya nggak? Oke. Udah pada tahu belum nih? Mungkin banyak pertanyaan. Kenapa namanya tuh Dongkrak Seni gitu? Kenapa namanya Dongkrak Seni? Soalnya dongkrak itu kan ciri khasnya banget sama FT nggak sih? Oke, ciri khas anak teknik. Iya kan, kayak banget. dongkrak gitu. Anak bengkel banget. Iya, anak bengkel. Oke, terus Lanjutin yuk. Oke, jadi sebenarnya Dongkrak Seni UI itu kenapa dinamain Dongkrak Seni, karena seni juga identik dengan industri kreatif, yang mana Dongkrak Seni itu punya tujuan untuk mensupport, memboost sales, dan membantu industri kreatif yang mungkin masih kecil dan butuh bantuan, atau yang udah gede pun juga bisa terus berkolaborasi di Dongkrak Seni juga. Makanya kita kasih nama Dongkrak Seni UI, ya nggak? Iya, betul. Oke, jadi kayak karena dongkrak itu buat nge-boost kan. Jadi kayak wadahnya teman-teman dari Fakultas Teknik untuk nge-boost kayak bibit-bibit seninya tuh seperti apa sih gitu. Betul. Karena kan orang kalau mikirnya kan kayak jurusan teknik kayaknya kaku deh. Ternyata teman-teman di sini menyajikan bahwasannya anak teknik tuh nggak sekaku itu gitu kan. Iya. Nah, di acara Dongkrak Seni di tahun 2022 ini, apa aja sih yang bakal disajikan di event ini? Jadi yang udah kita lakuin so far sejauh ini, kayak kita itu udah sempat namanya ada acara namanya a la carte. Jadi itu kayak dimana anak-anak teknik punya band masing-masing, terus kita pentasin ke kafe-kafe keliling-keliling gitu. Jadi kita pentas di kafe, ya kayak live music gitu di kafe-kafe. Terus lanjut lagi. Itu lokasinya di mana kafenya biasanya? Banyak. Kita kemarin udah di Cibubur pernah, di daerah Ben Hill pernah, sama di Bintaro juga pernah. Oh, berarti udah banyak ya. Macam. Terus ada juga band competition. Jadi itu dimana itu terbuka buat umum. Kayak jadi kalau ada band yang mau regis ke acara itu boleh. Terus jadi ntar kayak dikompetisiin. Nah, buat yang menang nanti bakal dapet bakal tampil di acara main event kita. Anyway, main eventnya kapan? Main eventnya kita di hari Sabtu tanggal 19 November 2022 kan. Main eventnya di hari Sabtu tanggal 19 November. Itu tempatnya, lokasinya di mana? Di FTUI-nya? Di mana tuh? Gimana ya? Parkiran Aquatic Senayan. Iya, di Stadion Aquatica di GBK. Berarti bukan di UI ya? Iya. Berarti di luar gitu. Baik. Nah, kalau tadi kan udah ada a la carte, ya kan? Terus karena itu buat wadah teman-teman FTUI, ya kan, biar mengeksplor seninya. Terus akhirnya dipentasin di kafe ke kafe. Terus tadi juga ada band competition. Nah, setelah dua poin itu, apa ada acara lagi selain itu? Ada sebenarnya. Kita ada namanya Art Logi. Itu bentuknya kayak workshop gitu. Dan buat kali ini kita ngebawain tentang clay making. Bikin kayak pot-pot ini vas-vas dari tanah. Bukan tanah liat sebenarnya, lebih ke clay. Karena kalau tanah liat kan itu organik. Kalau clay itu sintetis. Itu kemarin kita udah di tanggal 5 sama 6 November tuh
Udah ada eventnya. Udah Nah, ada kalau udah eventnya. ada kayak gitu berarti bisa dijual ya? Hasilnya Bisa dijual atau dijual. cuma dipamer Sebenarnya jadi buat pesertanya yang datang, mereka bakal dapat clay diajarin sama mentornya. Oh, jadi kayak dia ngerasain experience buat clay itu Nanti kan. bisa dibawa pulang. Terserah mau dijual apa buat dipamerin ke temennya gimana kan tergantung yang Jadi pesertanya. maksudnya tuh experience-nya itu yang datang, terus dia ngerasain ngebuat kayak pot gitu. Setelah itu boleh dibawa pulang atau ya terserah. Pokoknya itu udah menjadi si milik. haknya. Iya, udah Ya, milik orang. betul, Oke. udah pesertanya. Oke, tapi di situ ngejual clay, maksudnya yang udah jadi juga gak? Enggak. Kita enggak sih kemarin Kak. Jadi pure memang sebenarnya itu wadah wadah seni ya. Iya. Oh, good. Jadi kayak bukan cuma musik aja gitu Iya. kan, tapi art yang lain juga diberikan lah gitu kan. Nah, terus tadi udah ada à la carte, terus tadi apa lagi? Artlogy sama Artlogy band competition. sama band competition. Nah, ngomong-ngomong band competition nih, itu udah dilakuin. Udah, kita Udah dapet. Udah dapet pemenangnya. Udah pemenangnya. Nah, kalau misalnya band competition itu dia ada kayak maksimal umurnya atau minimal umur, biasanya suka ada kayak gitu ya? Kita enggak sih Kak. Oh, jadi Lebih ke kayak umum aja. Oh. Tapi emang mungkin target yang kita cari adalah band-band mahasiswa atau siswa SMA yang emang masih seger-segernya nih, masih hobi-hobinya lagi ngulik Jadi segmennya gitu itu kan. yang masih muda-mudi banget ya, kayak bener-bener bener. fresh banget gitu Iya. ya. Oke. Biasanya nih ya kalau misal event-event yang ada di acara kampus itu sebenarnya dengan secara nggak langsung mereka tuh kayak mau menginformasikan bahwasannya ini loh UI itu punya fakultas teknik dan keadaannya seperti ini. Jadi kayak kenapa tadi yang band competition itu teman-teman SMA biar mereka tuh kayak terpacu kan. Oh, ternyata kayak gini ya kalau jadi anak FT UI gitu Iya. kan. Oh, Benar. good. Berarti itu salah satu, dia bukan cuma buat wadah seninya aja, tapi ngetarik kayak buat teman-teman SMA kita ya, teman-teman Engagement SMA ya. kita, adik-adik gitu kan, supaya tahu keadaannya nih atau fasilitas apa yang ada di FTU ini juga ya. Oke, nah yang menjadi pertanyaan saya nih adalah kenapa teman-teman di sini mau ajak kolaborasi sama Bank DKI? Why gitu? Bang DKI kan udah khas buat DKI Jakarta kan. Yes. Dan di mana Setuju gue. kita tempat konsernya di Jakarta di Oke. GBK. Terus kayak sekarang kan udah kayak masa era transformasi digital. Yes. Yang dimana tuh apa-apa serba digital kan. Terus kayak why not gitu kalau ngajak Bang DKI kayak udah di Jakarta juga, Iya, konsernya iya. di sana juga. Hmm. Gitu alasannya. Oh, jadi kayak kita berkolaborasi karena sebenarnya ya udah nih satu tujuan nih gitu kan. Iya, Dan melihat benar. bahwasanya Bank DKI ini salah satu bank yang sedang ikut tren transformasi digital. Oke. Sama-sama ngenalin lah buat Yes. ke teman-teman yang bakal datang nanti ke main event bahwasannya sekarang udah kayak gini loh. Buat transaksi tuh nggak perlu Iya, kayak duit kertas lagi ya. iya, udah beda semuanya. Iya. Sekarang udah bisa scan to pay, tinggal dip atau gesek gitu kan pakai kartu. Iya. Gitu. Nah, kalau di tahun ini ada acara dongkrak seni, apakah di tahun sebelumnya itu ada acara yang sama atau ada acara yang berbeda gitu? Apakah dilakukan setiap tahun atau gimana? Iya, Tahunan sih Kak ini. Oh, kita tahunan. acaranya. Iya, acara tahunan. Namanya sama juga dong. Sama. Dongkrak seni. Mm-mm. Oke, nah itu sejarahnya tuh gimana? Kenapa sih gitu? Kenapa ada si acara dongkrak seni ini gitu? Selain tadi buat wadahnya gitu kan. Nah, ada lagi nggak sih point of view-nya? Nah, gimana ya? Sebenarnya ini first establish itu di tahun 2013 ya. Yes. Dongkrak Seni UI 2013. Dan pada saat itu awalnya ini adalah wadah untuk alumni FTUI Yes. dan mahasiswa aktif FTUI untuk berkumpul, bisa seru-seruan bareng. Dan ya dulu emang mungkin apa ya bahasanya, gestarnya baru 1 atau 2 gitu.
Dan makin kesini makin berkembang. Kemarin sempat ngedown sedikit karena COVID corona. Iya, pandemi ya 2 tahunnya kemana-mana terus kan. Bahkan pas corona tuh di tahun pertama aja adanya, tahun kedua nggak ada Kak. Pas 2021 tuh nggak ada deh. Sempet juga ya tahun pertama ada. Iya, Tahun online. sebentar, jadi tahun 2020 tuh udah ada kepanitiaannya. Yes. Tapi kelempar ke 2021. Oke. Jadi pas di 2021 nggak ada lagi, cuman yang kelemparan dari 2020 tadi. Oke, Gitu. itu konsepnya gimana? Offline kayak gini kah atau Nah, online? online. Oh, Pre-taping. Oh. Jadi di taping dulu, nanti Oke. di YouTube live stream gitu Iya. Kak. Oke. Mm-mm. Takutnya kalau misalnya mati banget kan juga nggak enak juga Iya, ya. bener. Dan sekarang udah mulai udah mulai merambah lagi nih konser-konser. Akhirnya teman-teman di sini memberanikan diri untuk oke, it's time to dongkrak musik on again gitu. Oke, siap. Nah, kalau tadi kan bilang nih bedanya dari tahun ke tahun pesertanya sama, hanya untuk mahasiswa UI atau khususnya teman-teman FT atau bisa umum juga. Aku tuh agak lupa deh di tahun dulu gimana pertamanya segala macam, tapi setahu aku dari 3 tahun ke belakang ini emang udah untuk umum sih Kak. Oh, Udah dibuka umum ya. untuk umum. Jadi nggak terbatas ke mahasiswa UI, mahasiswa fakultas teknik, nggak, udah umum aja. Kalau emang lo pengen, silakan datang, silakan. Oke. Ya gitu, datang aja gitu loh. Kapasitasnya berapa biasanya? Dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya. Ini saya ingat aku aja, aku Yes. agak lupa juga. Tapi Oke. di 2018 yang masih offline itu dia di 2000 Yes. sekian. Aku lupa di Kuningan City itu 2018 di tuh. Kuningan City. Kuningan City Nah, kalau Hall. yang di 2002 nih berapa nih? 2019 itu dia di FTUI itu Yes. 1900-an. Oke. Dan sekarang kita agak lumayan jauh nih angkanya Kak. Kita Iya. di Aquatic itu Yes. buat tiketnya sendiri kita ada 7.000 tiket gitu. 7.000 tiket itu dijual di mana nih? Kita buat teman-teman yang pengen beli boleh langsung ke tiket.com aja. Yes. Iya. Nanti di situ ada bannernya Dongkrak Seni UI. Diklik aja langsung di order ya. Iya. Oke, Cepetan, nah. soalnya presale 2-nya udah tipis banget. Parah. Bisa berapa? 3 lagi ya? Satu. Tapi sekarang berarti kalau teman-teman yang sekarang lagi nonton nih kalau mau beli tiketnya masih bisa atau gimana? Masih bisa kan? Masih bisa. Oke. Berarti kalau yang mau beli tiket, kunjungi website tiket.com. Nah, nanti tinggal dipilih aja tuh ya event yang dongkrak bener. seninya teman-teman FTU ini. Oke, 7.000 tiket tuh luar biasa. Ini apakah ini adalah acara paling terbesar dari yang paling terbesar di sebelumnya? Sejauh ini ya. Good luck ya buat Bismillah, acaranya. ya, Semoga amin. lancar di Makasih. tanggal 19 November ini, ya kan? Makasih Kak. Siap. Nah, kalau di mainnya nanti ini di tanggal 19 ini bakal ada apa aja nih? Kita udah invite gestar. Iya. Nah, itu dia tuh bener. gestarnya apa aja? Siapa ya, Bil? Kita ada 6 gestar ya. Nah, Tapi satu masih rahasia nih sampai sekarang nih. oh, Iya. jadi sebenarnya yang dipublish itu ada 5 gestar, Iya, tapi yang dipublish satu ada 5. masih Satu rahasia. Jadi Gitu. kalau mau tahu itu satu gestar yang rahasia, silahkan beli tiketnya Beli di aja. websitenya tiket.com. sebelum kehabisan pokoknya. Serius. Nah, itu gestarnya 5 itu apa? Kita ada apa tuh? Duluan. Malik The Malik. Essential. Oke, yang kedua Dua kita ada Mas Kun, Kunto Mas Aji. Kunto Iya. Aji. Oke, Terus terus yang ketiga apa dia? Cangcuter. Cangcuter. Udah lama banget ya nggak kan? ngeliat Cangcuter Masing-masing. konser Iya. ya kan. Tuh aku masih belian. Selain Cangcuter, dua lagi apa lagi? Wah, kalau yang suka galau-galauan ada The Massive sih. Ada Kakak. Mas, aduh. Iya. Aduh, terus seru-seru banget ya gestarnya. Satu lagi apa? Yang terakhir Taran. Oh, Ran. Iya, Mas Iya, Ran. Rai. Oh, Ran juga udah lama juga ya. Kita nggak biasanya dulu tuh di pensi-pensi SMA tuh. Iya, udah jarang banget. Bener. Oke, berarti tapi yang satu lagi masih secret ya. Kalau mau tahu, lagi masih secret. jangan lupa datang ke di tanggal 19 November ke Aquatic dan sebelumnya harus beli tiketnya dulu. Betul. Anyway, harganya berapa nih tiketnya? Itu berapa ya? Sekarang kita masih Kemarin tiket-tiket berapa sih? 200-an ya?
Kita yang di bawah itu kan, tiket.com sekarang kita di bawah itu kan budget friendly lah teman-teman. Tiket kita sekarang ada di 175.000. Oke, berarti nggak mahal-mahal banget loh. 175.000 untuk 5 guest star plus 1 secret guest starnya. Oke. Nah, ini tadi kan Mbak Nadifa ini, aduh Mbak adik-adik ya. Itu kan bedanya nggak jauh adik ya. Nah, Mbak Nadifa ini tadi bilang kan kenapa sih berkolaborasi gitu kan, kolaborasi sama Bank DKI karena Bank DKI ini adalah salah satu bank yang terlihat nih digital transformasinya gitu. Nah, kalau yang Mbak Nadifa tahu, produk digital apa yang Mbak tahu Bank DKI itu punya produk digital apa nih Mbak Nadifa tahu? Adik Jack1Pay. Terus Satu lagi Jack1 Mobile. Oke, berarti nantinya si produk karena kita kolaborasi, berarti produk digital Bank DKI Jack1Pay atau Jack1 Mobile itu hadir menemani di acara Iya Made dong, 19 di Made Event. Oke. Nah, berarti itu buat apa nih? Kan kita tuh di sana nggak cuman konser ya. Iya, banyak. Kita juga ada bazar. Yang mana bazarnya ada bazar makanan, F&B, terus ada bazar seni juga. Buat teman-teman yang mau beli pernak-pernik nanti silakan datang aja ya. Betul. Nah, itu buat paymentnya kita bisa pakai Jack1 Card, Jack1 Pay atau Jack1 Mobile. Sorry. Oke. Berarti paymentnya itu di sana bisa pakai Jack1 atau bisa pakai Jack1 Pay gitu kan. Oke, berarti dengan kata lain pengunjung di sana di-educate untuk siap mendownload produk digitalnya Bank DKI sebelum datang. Registernya gampang kok. Iya, gampang sih. Iya, karena si Jack1 Mobile ini, New Jack1 Mobile ini, aplikasi New Jack1 Mobile ini, misalnya once ternyata kayak di sana ada pengunjung yang mau buka rekening gitu kan, tapi kan lagi acara kayak gitu masa mau buka rekening, tapi tuh dia kayak penasaran atau pengen tahu produknya Bank DKI, boleh nanti tinggal di-download aja New Jack1 Mobile-nya karena semudah itu buka rekening via aplikasi mobile. Satset lah. Satset. Gak lama kok. Bener. Tadi kan kayak udah banyak banget ya. Tadi tuh kayak apa tuh tadi à la carte, terus band competition, terus nanti akan ada main eventnya juga. Nah, persiapan apa nih yang teman-teman udah lakukan gitu? Siapa tahu kan kayak kita tahunya ya udah nih sebulan, paling kalau acara kayak itu sebulan, tapi kan mau tahu nih sebenarnya persiapan apa sih nih untuk acara sebesar ini? Oke. Bisa dijelasin Sabil Project boleh Officer. Gue dulu nggak apa-apa. Mungkin dari yang paling berkesan dulu ya Kak. Boleh. Kalau bagi gue yang paling berkesan itu nyari pendanaan sih. Oke. Dari awal dari kas itu masih nol Kak. Oke. Itu dari bulan apa biasanya prepare? Kita tuh kemarin di apa ya? Kok gue udah lupa. Kita 7 bulan. Berarti bulan 11 dikurang 7 di bulan 4 tuh Maret. April, sorry. April. Di April. Oh, dia prepare udah dari bulan April. Dari April. Nah, ketika di April itu kas masih nol tuh Kak. Bener-bener kita nggak punya duit sama sekali. Muter otak mikir, sempat kepikiran mau nombok juga. Mau nombok, emang kalian udah pada bekerja? Itu dia. Sebenarnya bisa nombok pakai tabungan aku, tapi sempat mikir-mikir juga pakai nggak ya. Terus ya ada lah singkat cerita, ada orang baik yang mau bantuin soal pendanaan, dan ya ada lah itu. Agak panjang lah ceritanya. Oke, berarti dari sisi pendanaan itu dari awal-awal. Nah, setelah pendanaan ini apalagi nih yang dipersiapin untuk event dongkrak seni? Kita yang seru-seru ini sih, ngemural ya. Oh iya, di mana? Dekorasi di main event kita kan gimana ya? Kalau kemarin sih gue ikut konser tuh banyak kan sepi tuh mural, bukan mural, dekor ya. Cuman stage, tenan, udah plok gitu doang kan. Nah, gue tuh nggak mau. Gue pengen di mana festival ini benar-benar hidup, nyala, dan orang bisa ngerasain vibes-nya. Salah satunya dengan dekorasinya kan. Jadi berasa artnya ya. Iya, dan buat bikin dekorasinya ini
ya sekalian apa ya, kita bonding, dan sebenarnya paling utama motong budget sih Kak. Kita nggak pakai vendor. Oke, oh berarti semua bener-bener teman-teman dari fakultas teknik. Ya mungkin buat dekorasi stage mesti pakai vendor lah, karena itu kan faktor safety-nya kita juga susah ngukurnya Kak. Tapi buat dekorasi yang lain mungkin ya kalau di kita nanti bakal ada instalasi lah gitu, bahasa instalasi kesenian sama ada mural, itu kita bikin sendiri Kak, bareng sama teman-teman mahasiswa lainnya gitu. Jadi kalau ke teman-teman ke teknik sekarang, coba keliling aja nanti nemu ada orang gelar triplek 1,5 meter kali 2 meter itu lagi mural buat Dongsen gitu. Oke, berarti bener-bener kerasa banget ya vibes-nya, bahwasanya ya ini bener-bener definisi dongkrak seni ya kayak gini, bukan cuma kayak on performance band aja, tapi bener-bener seni yang lain juga disajikan di event ini. Yes, betul. Nah, berapa banyak panitia nih yang ada di event ini? Katanya ratusan ya? Lebih. Belum pernah habis iklan. Kita di 255 Kak kepanitiaannya. Itu udah dari BPH atau Badan Pengurus Harian, kepala bidangnya udah sama staff-staffnya, penanggung jawabnya sama volunteer, total 255. Itu termasuk alumni atau cuma memang? Kita nggak ada alumni Kak. Buat kepanitiaannya yang ngurus mahasiswa aktif. Good keren ya, kalian ini masih muda budi tapi berani ngebuat event sebesar itu ya kan. Nah, kalau kayak gitu nih, harapannya apa nih? Pasti kan kalau ada event itu pasti ada yang ingin disampaikan, ya kan? Bener gak, ya kan? Harapannya apa nih kalau udah dibentuk atau adanya event dongkrak seni ini? Semoga acaranya pecah, lancar. Terus gue berharap buat nanti, buat next year dan segala macem kayak udah bisa jadi batu loncatan, kayak buat bisa invite gestar-gestar yang udah internasional gitu, kayak lebih bagus daripada yang tahun ini. Kalau dari gue sebenarnya lebih ke ini sih, gimana harapan gue adalah semua kalangan masyarakat bisa ngerasain manfaat dari dongkrak seni sendiri gitu. Dari mulai seller, buyer, dan juga consumer yang buat datang cuma dengerin musiknya doang. Itu juga bisa sama happy lah, kita seneng-seneng bareng. Jadi wadah buat refreshing. Terus juga dari seniman, dari mahasiswa-mahasiswa, teman-teman yang suka ngelukis, suka ngemural, dan kreasi-kreasi lainnya juga bisa terbantu gitu. Jadi sebenarnya event ini juga bentuk apresiasi ya, apresiasi dari Fakultas Teknik ini terkait seninya itu khusus untuk ya memang wadahnya buat teman-teman gitu ya. Berarti si dongkrak seni ini adanya pasti di akhir tahun ya? Ya, sesuai always timeline-nya. Gitu. Iya. Karena ini kan program kerja dari BEM, BEM Fakultas Teknik. Nah, BEM itu kan di settlingnya di awal tahun dan berakhirnya di akhir tahun kan. Biasa di Januari, kelarnya Desember. Kayak penutupan nih gitu. Nah, itu satu, dan kedua kalau misalnya mau disiapin di awal tahun agak susah karena waktunya mepet banget sama yang tadi settling di internal BEM-nya segala macam gitu. Biasanya kalau udah ada event ini ada apresiasi tertentu gak dari UI-nya atau dari fakultas gitu? Ada sih biasanya. Dekanat juga bantu pendanaan sih. Jadi benar-benar semua bidang yang ada di fakultas benar-benar kerjasama buat event ini. Apalagi ini salah satu di tahun ini adalah event yang paling terbesar nih, yang dongkrak seni ini. Berarti nggak mau ada rencana ganti nama gitu? Enggak. Selain dongkrak seni gitu. Biar FT terus. Atau booster seni atau apa gitu? Metal seni gitu. Atau elektrik gitu kan? Sebenarnya tahun lalu tuh sempat mau ganti nama Kak. Terus. Tapi aku lupa kenapa alasannya nggak jadi itu. Mungkin supaya lebih kayak ketika udah tahu nih ada event dongkrak seni, nah terus alumninya tuh udah pada tahu, oh iya dulu gue juga pernah loh. Kayaknya faktornya itu gitu.
si dongkrak seni ini gitu. Nah harapannya sih kita Bank DKI dan teman-teman FTWI ini kolaborasinya tidak hanya di tahun ini aja. Jadi kita jadi bagian dari teman-teman di next eventnya. Amin. Dan jangan lupa, jangan event dongkrak seni aja nih, event-event yang lain juga boleh kita kolaborasi. Iya dong. Ya kan? Pasti. Siap. Nah, kalau kalau di FTU ini sorry, Mbak Nadifa umurnya berapa? Aku 19. Iya. Mas lagi adik 19 juga. 19. Aduh, ya. Kita tidak beda jauh ya kan, beda 3 tahun aja. Udah 22 kan? Iya, 25. Panggil saya kakak aja, jangan Mbak. Iya. Wah, di-spill ya guys ya. Oke. Berarti ini udah lagi deg-degan nih ya. Lagi hektik-hektiknya dong ya. Ya, lumayan. Nah, aku mau juga nanya nih. Kalau yang datang itu ada persyaratan khusus gak? Kayak misalkan harus booster dulu kah? Harus kalau memang belum booster itu mesti PCR dulu kah atau gimana? Oke. Sebenarnya kalau untuk itu kita kan partnering juga sama Peduli Lindungi ya Kak. Oke. As long as Peduli Lindunginya bisa nge-scan aplikasinya. Misalkan ada beberapa yang baru kena COVID gitu, terus misal udah sembuh tapi masih keblokir karena kalau setahu aku tuh habis COVID 12 hari itu dihitemin kan? Masih hitam. Masih hitam, itu nggak bisa. Ya kalau itu lebih ke kebijakan Peduli Lindungi sih, aku agak kurang hafal ya, tapi booster sih pasti harus booster. Sekarang kan juga dari pemerintah udah ngedorong banget ya, fasilitas booster ada di mana-mana kan. Tinggal booster aja dulu, mampir sehari gitu. Iya. Nggak sesulit itu kan ya buat itu, booster. benar. Oke, berarti dengan kata lain event ini udah benar-benar aman ya, walaupun kita lagi di kondisi pandemi seperti ini. Berarti wajib masker juga dong, Lisa? Wajib sih. Sip. Oh ya, itu acaranya dari pagi sampai malam atau biasanya kalau acara-acara kayak gitu biasanya dari kapan sih? Kita tuh Kita open gate di jam 10. 10. Oh, Terakhir revisi 10. Jam 10. Dan kelarnya di jam 10 lagi Kak. 10 jadi malam. 12. Itu udah penutupan lah jam 9 performance terakhir. Oke, yang si Secret Bukan, Gestar itu beda. beda lagi. Oke. Yang terakhir tuh, ntar aja deh tungguin rundownnya. Nah ini kan dongkrak seni ya, berarti teman-teman ini penyuka seni juga nih. Kalau Nadifa suka apa? Kalau aku seni, aku penikmat seni aja ya. Menikmat. Sukanya Aku apa? suka musik, terus fotografi suka. Perfilman juga suka. Perfilman suka. Ya, itu sih kalau Oke. top 3. Kalau Sabil? Gak tau kenapa aku kalau ada lagu selalu hampir most of the time singelong. Gak tau kenapa. Susah buat nahannya. Terus yang sebenarnya yang utama tuh aku suka main kamera sih, videografi atau fotografi. Oh gitu. Aku pikir ya, nih bintang tamunya anak teknik nih, kaku nggak ya? Ternyata tidak seperti itu ya kan. Ternyata memang karena memang kan paradigmanya atau pemikiran orang umum, orangnya teknik gitu kan. Waduh gitu kan, pasti serius gitu kan atau apa. Ternyata dengan acara si dongkrak seni ini mempresentkan itu bahwasanya anak teknik tidak sekaku itu saya. Iya. Oke. Sip. Tadi bentar, ngomongin harapan buat tahun depan, gue tambah satu lagi boleh nggak? Boleh dong. Oke. Ya, harapan gue tahun depan semoga Dongsen bisa ngedongkrak industri perfilman deh. Amin. Amin banget. Soalnya gue belum sanggup. Tahun ini kayak belum sanggup. Jadi semoga tahun depan deh. Gitu. Ditunggu. Iya. Kalau misalnya kayak ngedongkrak perfilman berarti apa dong? Biasa kita screening. Kalau misalnya kalau perfilman template sih lebih ke biasa ada screening atau workshop tentang script writing sama screenplay gitu. Oke. Sama videografinya sih biasanya. Yang banyak minatnya di videografi. Oke. Semoga keadaan di tahun depan akan lebih jauh lebih baik lagi pada tahun ini. Semoga event paling enggak event di tahun ini tuh benar-benar mendongkrak. Dongkrak dong. Ya kan? Nah, sesuai dengan namanya dongkrak seni gitu kan. Yes. Aku doain semoga lancar. Amin. Ya kan? Ya
masalah-masalah kecil itu sudah biasa ya kan. Apalagi teman-teman masih muda-muda banget ya, walaupun kita tidak berbeda jauh umur kita ya kan. Paling tidak ini adalah bentuk event ini bentuk kolaborasi antara teman-teman FTUI dan Bank DKI tentunya. Ya, dan jangan lupa juga nih teman-teman udah pada punya aplikasi J-Coin Mobile dan J-Coin Pay udah punya. Jangan lupa dipakai, dirasakan user experience-nya. Jadi nanti pada saat acara pengunjungnya pasti bakal nanya ke siapa? Apa panitianya? Ini apa ya? Aplikasi ini ya? Boleh deh tuh. Oke, kalau gitu thanks guys for coming. Didoain pokoknya eventnya. Thank you for having us. Udah, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu ya kan. Lagi nggak ada kelas kan? Enggak, Untung kami libur. Apa lu bolos? Tipsen. Jangan kenceng-kenceng lo, ntar dosen gue nonton gimana. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi ya. Oke, thank you Kak. Thank you. Well, terima kasih juga yang sudah nonton episodenya Jackpot terbaru ini. Dan jangan lupa di like videonya, di komen, dan juga di subscribe YouTube-nya Bank DKI. See you next time. Bye-bye.